Saudara, iklim investasi di Indonesia ini semakin hangat dengan banyaknya masyarakat yang mulai getol untuk berinvestasi. Kini masyarakat bisa memilih banyak jenis alternatif investasi, mulai dari reksadana, surat utang, emas, hingga pasar saham. Nah, kalau bicara soal pasar saham, ketenarannya semakin meluas ketika pandemi melanda. Kita lihat data teranyar dari KSEI, ada peningkatan yang sangat signifikan terjadi ya dari 2020 ke 2021. Anda bisa lihat saudara, ya peningkatannya bahkan mencapai 93%, yang dari tadinya di 2020 ada sekitar 3,99 juta investor, ini menjadi 7,48 juta investor. Meski di 2022 ini kenaikan tidak sekencang di tahun lalu, hingga Mei 2022 jumlah investor naik 18,2% menjadi 8,85 juta orang. Kalau dibanding investor di jalur lain, jumlah investor pasar modal ini jadi yang tertinggi. Saat ini investor reksadana mencapai 8,1 juta orang dan investor surat berharga negara 701.000 orang. Dan kita lihat lagi bagaimana data demografi investor secara individu. Ini dia tampilan datanya. Ada yang menarik? Karena kita lihat, kita pecah menjadi urutan usia. Bisa Anda lihat saudara, semakin muda usianya, jumlahnya semakin besar. Tapi asetnya semakin kecil. Nah, kebalikannya nih, semakin tua usia investor, jumlahnya kecil tapi asetnya 10 kali lipat. Selain itu, saudara, ada juga dari jumlah tersebut, investor terbesar masih terkumpul di wilayah Jawa. Kita lihat sebarannya, ini adalah peta Indonesia. Di Jawa ini ada sekitar 69,99%. Nilai investornya mencapai 3.974 triliun rupiah. Disusul di Pulau Sumatera ada 16,58% dengan aset 94,47 triliun rupiah. Selanjutnya, bagaimana di Borneo, di Kalimantan ada angkanya adalah 5,41%, nilainya ini mencapai 50,1 triliun rupiah. Untuk Bali, NTT, NTB nilainya adalah 3,33%. Atau nilainya adalah 13,5 triliun. Untuk Sulawesi ada 13 triliun rupiah dan Maluku, Papua kita lihat di paling timur Indonesia nilainya adalah 0,97% atau jumlahnya adalah 4,28 triliun rupiah. Dan saudara, transformasi digital jadi salah satu faktor jumlah investor pasar modal bertumbuh dengan cepat. Semua dilakukan dari perangkat digital, mulai dari buka rekening, transaksi jual beli, sampai memantau portofolio cuan atau longsor. Nah, yang teranyar, investor kini bisa mengikuti pelaksanaan RUPS secara online. Kita akan ngobrol pagi ini bersama dengan Dian Kurniasari, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Mbak Glenis. Iya, ini kan ada yang namanya aplikasi RUPS online, Easy, yang sudah diluncurkan sejak tahun 2020. Hingga saat ini, bagaimana sih pemanfaatannya untuk para investor? Baik, jadi Easy KSEI ini merupakan platform elektronik yang digunakan oleh pasar modal Indonesia untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara online. Sistem ini digunakan oleh emiten maupun investor pasar modal Indonesia. Penerapan dari Easy ini sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan dari penerapan Easy ini adalah peningkatan partisipasi pemegang saham dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Nah, jumlah emiten tadi sudah disampaikan lebih dari 7 perusahaan, maka dalam satu hari kemungkinan dapat terjadi RUPS lebih dari 1 kali. Dalam data yang ada di KSEI, di tahun 2020 KSEI pernah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam satu hari itu 68 kali. Nah, ini menjadi kendala tentunya bagi investor tadi ya yang berada di berbagai wilayah Indonesia apabila ia memiliki saham lebih dari satu dan beberapa saham yang dia milikinya itu menyelenggarakan RUPS dalam waktu bersamaan.
Nah, kita memberikan solusi dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara online. Nah, penerapan dari IZI ini didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan PUJK nomor 15 tahun 2020 tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, kemudian PUJK nomor 16 tahun 2020 terkait pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Kemudian berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 29 tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk KSCI sebagai penyedia sistem penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara online. Nah, IZI ini terdiri dari 2 platform, yaitu e-proxy dan e-voting. E-proxy itu mulai terimplementasi di bulan Mei tahun 2020. Platform ini digunakan oleh pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik. Sementara e-voting baru terimplementasi pada bulan Juni tahun 2020 dan platform ini digunakan oleh pemegang saham untuk memberikan suara secara elektronik pada saat pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Dan melalui platform ini juga pemegang saham dapat mengikuti rapat umum pemegang saham melalui video streaming secara live. Seperti itu. Wah, memudahkan sekali ya Bu. Lantas Ya. bagaimana cara menggunakan IZI untuk para investor ini? Cukup mudah sebenarnya ya, investor cukup mengakses fasilitas akses yang diberikan oleh KSCI, login menggunakan user ID dan password yang sudah dimilikinya. Kemudian nanti ada menu IZI dan dari situ pemegang saham dapat mengakses IZI. Sementara untuk partisipan KSCI seperti emiten, Biro Administrasi Efek, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian dapat menggunakan IZI secara langsung. Setelah mereka login ke dalam sistem, mereka dapat berinteraksi mulai dari pengumuman, kemudian pemanggilan, pemantauan pihak-pihak yang sudah memberikan kuasa, proses registrasi, perhitungan quorum keharian, perhitungan quorum keputusan, dan juga mengupload risalah dari rapat umum pemegang saham tersebut. Oh, memudahkan sekali nih Bu ya. Ini kan sudah diberlakukan sejak tahun lalu di 2020 begitu. Apakah IZI akan ditambah fiturnya untuk ke depan? Ya, saat ini memang IZI hanya digunakan untuk rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Kedepannya nanti kita akan kembangkan IZI untuk rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi dan juga sukuk, juga rapat umum pemegang unit penyertaan reksadana. Pertumbuhan investor retail pasar modal kan semakin besar nih Bu. Apakah akan ada inovasi-inovasi yang diluncurkan untuk bisa menambah investor ke depannya? Ya, pertama tadi dengan IZI itu sendiri ya, yang kita kembangkan saat ini. Nah, kedepannya kita melalui akses akan kita tambahkan beberapa fitur gitu ya. Pada tahun 2019 yang lalu sebenarnya sudah kita tambahkan kemudahan-kemudahan dalam proses registrasi, login, dan kita tambahkan informasi pusat informasi dan pusat edukasi. Nah, kedepannya nanti dan saat ini juga sudah ada, melalui akses dapat dilihat informasi saldo dan mutasi efek, kemudian tidak hanya efek dan obligasi, tapi juga ada equity crowdfunding, kemudian juga ada reksadana, tapera, penyertaan dana tapera juga sudah bisa dilihat, kemudian informasi kegiatan emiten, seperti corporate action. Nah, tadi itu untuk login ke IZI dan juga untuk melihat saldo akhir tahun untuk kebutuhan pelaporan pajak penghasilan. Itu beberapa inovasi di akses yang sudah kita tambahkan. Oke, Bu, ini saya mau pastikan bahwa IZI ini gratis kan ya Bu untuk para investor, tidak dipungut biaya untuk mengakses? Ya, jadi tinggal mengakses layanan fasilitas akses yang ada di KSCI dan ini gratis, silahkan digunakan oleh investor pasar modal Indonesia. Dan seluruh fitur-fitur yang tadi Ibu sebutkan itu sudah bisa diakses di IZI, Bu? Ya, saat ini sudah. Saat ini IZI dapat digunakan oleh investor domestik, jadi investor lokal yang domestik. Kedepannya sedang kita kembangkan agar IZI ini juga dapat digunakan oleh investor asing dan juga investor institusi. Wow, kapan lagi nih ya bisa memantau RUPS lewat aplikasi hanya dengan menggunakan IZI. Terima kasih Ibu Dian telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Ibu Dian. Ya, sehat selalu untuk